Brasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali berjumpa. Mohon maaf agak terlambat, kebetulan ada acara di Sunda Kelapa. Saya akan berbicara mungkin sekitar 20 menit. Setelah itu kita ingin dialog sama Ustadz Heri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Kita diskusikan bersama-sama. Untuk renungan kita, bagi yang ingin membuka Al-Quran, Suratul Isra ayat 18 hingga ayat 22. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من كان يريد العاجلة عجلنا له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, menentukan kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita,
Dan hari akhirat dialah merupakan tempat kembali dan kehidupan yang sebenarnya. Menetapkan dan membagi amal-amal manusia kepada dua golongan. Yang pertama adalah amal-amal dunia, yang kedua adalah amal akhirat. Dengan sendirinya setiap golongan kembali kepada pilihan mereka dan hasil yang akan mereka terima sesuai dengan pilihan yang mereka tentukan. Dalam hal ini Allah memberikan kebebasan bagi mereka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada amal dunia, ada amal akhirat. Ada orang-orang yang beramal untuk dunia, ada orang-orang yang beramal untuk akhirat. Nah, kita dengarkan firman Allah pada ayat 18 tadi, surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa-siapa yang berminat, berhasrat, bertujuan untuk meraih kesenangan dari kehidupan dunia yang cepat ini. Ajilah ini adalah sifat dari dunia, yaitu kehidupan yang cepat, yang segera, yang kita lalui saat ini. Nah, siapa yang ingin hidup hanya untuk tujuan dunia, yang cepat, yang hadir bersamanya, ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami akan segerakan baginya apa yang kami kehendaki baginya. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya api neraka yang akan didiami dalam keadaan terhina dan terusir. Allah tidak gunakan kata jahannama yadkhuluha, tapi yaslaha. Kalau yadkhuluha masuk, ada harapan mungkin keluar. Tapi kalau yaslaha, Soliya yasla ini menunjukkan arti khusus. Orang-orang di Hadramut kalau ingin menggambarkan istri yang mendampingi suaminya pada saat sakit, tidak meninggalkannya dengan setia, namanya shola yusali. Fulanah tusali zawjaha fi maradhi. Fulanah mendampingi dengan setia istrinya pada saat sakit, tidak meninggalkan. Nah, Allah gunakan kata-kata yasla untuk api neraka jahanam. Artinya dia akan berdampingan dengan api neraka jahanam dengan penuh kesetiaan. Neraka tidak akan meninggalkan dirinya, dirinya tidak akan meninggalkan neraka. Kenapa? Karena dia bekerja beramal hanya untuk tujuan dunia, tidak berpikir untuk apa? Tapi sebaliknya, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang bekerja beramal untuk hari akhir dan dia beriman kepada Allah, mengharapkan ridha-Nya, maka orang-orang seperti mereka, usaha mereka benar-benar amat disyukuri. Allah tidak mengatakan Allah membalas amal mereka dengan lebih baik, tapi kata-kata masykur menunjukkan apa? Arti yang lebih dalam. Bayangkan, satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 dalam kehidupan dunia. Di akhirat, balasannya nggak mungkin dibandingkan dengan dunia. Beramal hanya beberapa tahun, tapi di akhirat hidup kekal abadi. Ada perbandingan nggak? Nggak ada perbandingannya. Jadi yang 10 hingga 700 dalam kehidupan dunia. Di hari akhirat, Allah akan berikan balasan yang benar-benar mengungkapkan nama Allah Asy-Syakur yang Maha Penyukur. Padahal di saat kita berdosa berulang kali, Dia begitu sabar menghadapi kebengalan kenakalan kita. Kita datang berulang kali setelah berbuat kesalahan, Allah nggak mengatakan, kenapa kamu datang? Kemarin kamu ingkar. Tapi kalau kita manusia, sekali coba kita orang berbuat salah, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan apa? Tutup pintu, kalau fulan datang jangan terima. Kalau Allah pintunya terbuka siang dan malam, tidak ada waktu istirahat. Betul tidak ibu-ibu sekalian?
Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang seperti mereka, sa'yuhum, usaha mereka amat disyukuri. Itu kata sa'yu sama dengan sa'i dalam haji. Artinya usaha. Jadi as'a dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya usaha. Tapi orang Indonesia kan susah menyebutkan ain. Hanya orang-orang yang biasa menggunakan ain. Jadi kalau dia bilang usaha, berat enggak? Jadi usaha. Jadi sa'i itu bukan hanya berlari-lari, menggambarkan Sayyidah Hajar yang berusaha mencari sesuatu di antara Safa dan Marwah dari puncak bukit memandang ke segala sesuatu. Setelah dia berusaha baru minta kepada Allah. Jadi Allah perintahkan usaha baru apa? Berdoa atau sambil berdoa. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Bagi masing-masing yang menginginkan kehidupan dunia, yang menginginkan kehidupan akhirat, kami berikan bagi mereka dari pemberian Tuhan. Eka Cipta yang sekarang meninggal dunia ini, dia bekerja untuk dunia, dia dapatkan apa yang diinginkan. Orang Islam yang malas nggak berusaha, nggak dapat apa-apa, coba dapat pas-pasan atau keliling mengulurkan tangannya, dia dapat sesuai dengan dia punya usaha. Jadi Allah tidak akan menghalangi walaupun orang kafir untuk mendapatkan apa? Cara baik digunakan atau cara licik masing-masing akan menerima imbalan. Tapi walaupun kaya ternyata Eka Cipta mati juga. Ronald Reagan juga, cowboy Amerika mati juga. Bush juga ternyata apa? Meninggal dunia. Artinya dunia ini bukan satu hal yang bisa dibanggakan. Seandainya orang ceritakan sejarahnya Ronald Reagan, Eisenhower dan lain sebagainya, mereka telah pergi, tapi belum tentu mereka akan dibahagiakan oleh amal mereka kecuali yang beramal untuk Tuhan mereka, pencipta mereka. Tapi hadirin hadirat, walaupun tidak setenar Eisenhower, tidak setenar katakan Marilyn Monroe, artis terkenal kan, yang menangis sebelum wafat ketika seorang wanita datang padanya mengatakan, kamu idola saya ingin seperti kamu. Marilyn Monroe sambil mencucurkan air mata mengatakan, nah, jangan pernah kamu bermimpi untuk hidup seperti saya. Pada saat saya muda, cantik, mereka memburu saya, menjadikan saya di cover-cover majalah mereka. Para produsen menawarkan peran. Ternyata saya sadari pada akhirnya mereka menjual diri saya, tidak pernah memperdulikan kebahagiaan saya. Kalau saya bisa memutar jarum jam berbalik ke belakang, saya ingin menjadi ibu rumah tangga, mendengarkan panggilan dari anak saya dan cucu saya. Mama, grandma, tapi saya tidak dapatkan semua ini. Dan saya tersadar setelah semua berlalu. Dia terkena penyakit paru-paru yang menggerogoti dirinya. Wanita di luar ingin seperti dirinya. Oleh karena itu jangan kita tergiur oleh kehidupan dunia. Dan apa yang dialami juga apa? Marlon Brando juga sama. Sebelum dia meninggal, dia harus sujud di hadapan Robi Yahudi. Karena apa? Dari mulai masa muda, dia merasa dirinya diperalat oleh Hollywood yang dikuasai Yahudi. Ketika dia mengucapkan bahwa Hollywood dikuasai Yahudi, langsung mereka mengatakan dia seorang anti-Semit. Dia harus minta maaf. Kalau tidak kami akan berikan hukuman. Terpaksa datang ke Rabi Yahudi di hari tua, minta maaf atas ucapan dia padahal hatinya berkata lain. Menyedihkan tidak hari sekalian? Kemana perginya Bung Karno yang dikatakan presiden seumur hidup? Kita dulu masih kanak-kanak menganggap Bung Karno seorang yang sakti. Dengan tongkat dia tuh, dengan kacamata dia. Kemudian dengan orasi dia di mana-mana tempat, mari kita hidup berdikari. Memang luar biasa pada saat itu kita lihat Bung Karno ini. Tahu-tahu ternyata dia juga terguling dari kekuasaannya. Pak Harto berkuasa selama sekian puluh tahun. Ternyata dia dijatuhkan oleh orang-orang yang dibesarkan. Kemudian sang presiden yang menguasai kedirgantaraan, pesawat udara. Tamat dari Jerman, ternyata juga tidak berhasil lama. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh Bapak Gus Dur. Bayangkan. Negeri kita ajaib luar biasa. Orang yang tidak melihat bisa menjadi presiden. Yang mendorong orang-orang yang bergelar PhD.
Keliling dunia dalam waktu singkat. Padahal dia harus hemodialisa, cuci darah. Luar biasa menakjubkan. Arti kita bahagia alhamdulillah punya macam-macam presiden. Dilanjutkan oleh Bapak siapa? Oleh Ibu Mega. Kemudian beralih kepada Bapak SBY. Sampai sekarang Ibu Mega sakit hati sama Pak SBY luar biasa. Naik Bapak Jokowi. Yang amat fantastis. Menakjubkan. Membangun LRT dengan dana 500 miliar per kilometer. Per meternya 500 juta. Per sentimeternya 50 juta. Per milimeternya 500.000 rupiah. Luar biasa betul-betul. Kita doakan mudah-mudahan semua mendapatkan balasan masing-masing atas perbuatan mereka. Jadi para jamaah sekalian, semua masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan pilihannya. Nah, saya ingin tanya pada Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan amal akhirat dan amal dunia? Saya umpamanya Ustadz, berangkat ke Sunda Kelapa mengajar, sambut ceramah di sana sini. Saya berangkat bukan untuk melanjutkan misi Rasul, tapi memikirkan amplop yang bakal diberikan untuk saya. Kira-kira amal saya amal dunia, amal akhirat? Ada seorang pegawai kecil di kelurahan, dia kerja dengan setia, ingin menjadi contoh yang baik bagi orang Islam yang jujur. Dia tidak melakukan tindakan korupsi. Apa yang dilakukan? Amal akhirat, amal dunia. Seorang guru bahasa Inggris, guru matematik, guru kimia, guru fisika, mengajarkan anak-anak dengan mengharapkan ridha Allah, ingin umat Islam maju. Yang dilakukan amal akhirat, amal dunia. Tapi ada yang mengajarkan Quran, baca tahsin, mengajarkan juga tafsir, hafid Quran, tapi yang dituju kehidupan dunia. Amalnya amal apa? Oleh karena itu, amal dunia sama akhirat bukan hanya dilihat jenis amalnya. Amal yang sifatnya ibadah pada zatnya bisa rusak menjadi amal dunia kalau tujuannya bukan untuk Allah. Nah, saya ingin tanya, para pemimpin di atas, para pejabat, para wakil rakyat, ulama, kiai, ustadz, rusaknya mereka karena tujuan mereka apa? Dunia. Sampai di panggung joget pun mau. Betul enggak? Sampai suruh mengucapkan selamat Natal juga. Bahkan sedih karena pernah bersaksi atas kesalahan Ahok. Padahal jelas-jelasan Ahok salah. Kita enggak perlu heran. Kenapa? Karena Allah akan berikan sesuai dengan hasrat, keinginan dan cita-cita. Jadi kita perlu perhatikan di sini kita semua. Saya nggak bicara jauh-jauh, kita dan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau seandainya datang panggilan Allah sekarang atau besok atau lusa, yang berguna bagi kita ini amal apa hari sekalian? Amal yang kita tujukan untuk Allah, apa amal yang kita tujukan untuk dunia? Yang kita tujukan untuk Allah, dialah amal yang murni. Sedangkan yang ditujukan untuk dunia, dia amal yang ditolak. Allah subhanahu wa ta'ala katakan faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan sebagai tepungan debu yang bertaburan. Ini bukan berarti kalau seandainya masyarakat atau katakan satu organisasi memberikan dukungan buat ustadz untuk kehidupannya, dilarang, tidak. Tapi bukan itu tujuannya. Karena begitu dia menunjukkan dunia, lidahnya akan apa? Akan disesuaikan untuk tujuan dunia, mencari kesenangan. Dari orang yang diharapkan ridhonya bukan Allah yang diharapkan ridhonya. Jadi penyimpangan, penyelewengan kita dari kebenaran karena menginginkan dunia. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar firman Allah yang sering saya bacakan. Gambaran dari orang seperti ini bagaimana? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Ini suratul A'raf kalau tidak salah ayatnya 273 atau 274. Lihat bagaimana perumpamaan dari orang yang bekerja untuk dunia. Bacakan, terangkan kepada mereka, wahai Rasulullah, cerita, berita, kisah mengenai orang yang kami muliakan, anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Artinya menjadi orang yang mulia dengan anugerah Allah sebagai pembawa rahmat dan petunjuk. Fansalakha minha. Tapi ternyata dia melucuti dirinya dari ayat-ayat Allah seperti seekor ular yang melepaskan kulitnya. Itu insalakha yang saleh dalam bahasa Arab. Begitu dia melepaskan dirinya dari ayat Allah, fa'atba'ahu syaitan. Dia bukan hanya mengikuti syaitan. Kalau ikut ittaba ayat tabi'u atau tabi ayat ba'u, tapi atba'ahu syaitan. Syaitan jadikan dia budaknya. Syaitan yang kemudikan dirinya. Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang menyeleweng dan tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, dia mau menyambut seruan kami, kami akan angkat dirinya dengan ayat-ayat Allah. Lihat Rasulullah, lihat Bilal, jangan Rasulullah, Bilal. Dari orang bawah, Salman Al-Farisi terangkat menuju kedudukan yang mulia. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya mirip seekor anjing. Anjing kan hewan yang cerdas kan? Nurut, cerdas, mudah dididik. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Tapi kamu hardik dirinya, kamu biarkan diri tetap saja menjulurkan lidahnya. Seolah-olah orang habis berlari hadirin sekalian. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami. Ceritakan kepada mereka agar mereka merenungkan semua ini. Betapa buruknya perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Seperti yang pernah saya terangkan, anjing ini punya kecerdasan, tapi sayang perannya, ya, peran yang betul-betul amat mengenaskan. Dia berburu sebagai anjing pemburu. Begitu mendapatkan buruannya, dibawa ke hadapan tuannya. Dia hanya diberikan beberapa kerat, selebihnya buat tuan. Menjadi anjing sirkus, bermain sirkus, lompat sana, lompat sini, orang tertawa, tapi yang terima untung siapa? Pemilik sirkus. Atau menjadi anjing penjaga ternak, dia menjaga ternak dari serigala, dari ini, dari itu kan? Tapi ternyata yang diuntungkan oleh ternak siapa? Dia berhadapan dengan serigala, tapi yang diuntungkan siapa? Atau anjing penjaga rumah berhadapan dengan maling, berhadapan dengan musuh, sedangkan dia hanya dapat makanan yang tidak berarti. Tuannya tidur nyenyak dan lelah. Si anjing tidak pandang bulu. Mau orang baik digonggong, orang jahat juga digonggong. Kalau tuannya perintahkan gigit, dia gigit. Betul enggak? Nah kalau ulama seperti ini bagaimana? Kalau ulama seperti ini bagaimana kira-kira? Menyedihkan enggak? Menyedihkan. Oleh karena itu menyedihkan Menteri Agama. Bapaknya kan terkenal sebagai seorang dari tokoh NU terkemuka. Memberikan penghargaan kepada kaum LGBT bukan memulihkan penyakit mereka. Akhirnya mengundang azab di kota Palu. Kejadiannya di Palu. Dan waktu mengucapkan selamat Natal juga syahdu luar biasa. Kita bukan anti membenci orang-orang Nasrani. Sama sekali tidak. Mereka silahkan merayakan. Tapi Anda seharusnya sebagai Menteri Agama, ya, bukan membenarkan yang salah. Seharusnya ada wakil dari Departemen Agama yang non-Muslim datang ke mereka memberikan selamat Nasrani dengan Nasrani. Yang Buddha juga ada wakil yang mewakili orang Buddha. Yang Hindu juga begitu. Tapi kalau dia memberikan ucapan selamat dengan syahdu, padahal artinya selamat Natal, selamat atas lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Kita harus menerima hal ini.
Padahal kita nggak mengajak mereka untuk mengucapkan selamat Idul Fitri atau pada saat peringatan Maulid mereka mengucapkan selamat atas lahirnya Rasulullah, ada nggak? Kalau kita dipaksa oleh mereka berarti mereka tidak menghargai hak asasi kita. Kita katakan lakum dinukum waliyadin, jangan minoritas bisa memaksakan kita mayoritas karena bodohnya mayoritas. Karena ulama-ulama yang tidak memberikan contoh. Oleh karena itu Hamka betul-betul dalam akhir hidupnya memberikan contoh yang baik. Artinya Hamka betul-betul menjadi orang yang husnul khatimah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Nabi. Kita rasakan Hamka itu betul-betul pada saat dia mengajar, menyentuh tafsirnya Al-Azhar tidak seindah apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikan itu menyentuh. Kalau tafsirnya sayang bahasa yang digunakan harus diperbaiki ulang, disesuaikan dengan bahasa sekarang. Tapi itu orang yang patut betul-betul mendapatkan penghargaan dari kita. Nah kembali, bagaimana pandangan jamaah sekalian kalau ulama seperti ini? Mengaminkan, mendukung, kan menyedihkan sekali kan. Kemudian mereka menggunakan kata ekstrim dan radikal ditempatkan sesuai dengan mereka. Contohnya, kalau kita mengatakan sesuatu itu ekstrim, arti keluar dari garis kan. Kalau garisnya agama, kitab Allah, sunnah Rasulnya, maka yang dikatakan ekstrim yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah Rasul. Tapi kalau yang menjadi ukuran ekstrim itu tradisi, kebiasaan, hawa nafsu, LGBT dianggap satu yang sah. Pada seorang menolak LGBT dianggap ekstrim. Jadi kata ekstrim dan radikal ini tolak ukurnya apa, tanya mereka. Jadi membingungkan luar biasa menempatkan berbagai macam istilah bukan pada tempatnya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Jangan heran orang Islam kalau orang di luar Islam juga mendapatkan apa? Kekayaan. Masing-masing kami berikan dari pemberian Tuhan. Pemberian Tuhanmu sama sekali tidak ada yang menghalangi dan merintangi. Tapi sesuai dengan penerimaan mereka, sikap mereka, mereka akan terima balasan mereka. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihat bagaimana kami utamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajatan wa akbaru tafdila. Tapi dunia dengan kelebihannya, kemewahannya, dengan bangunan-bangunan yang megah, semua itu bakal sirna punah. Sesungguhnya kehidupan yang Allah sediakan di hari akhirat derajatnya amat tinggi, tidak mungkin dibandingkan dengan kehidupan dunia, dan keutamaannya juga tidak terhingga. Nah Bapak Ibu, kalau menginginkan dunia Allah akan berikan. Tapi akhirat nggak dapat. Tapi kalau menginginkan akhirat, dunia ibu dapat. Karena orang yang paling berbahagia dalam kehidupan dunia, yang merindukan keridhaan Allah. Dia digubuk makan oncom sama nasi bahagia. Saya pernah merasakan pulang dari Mesir, tinggal di pinggir kali kalau banjir daerah Kebonanas. Saya punya pendapatan 100.000, saya keluarkan sebulan 20.000. Butuh tiap-tiap bulannya 300.000 minimal tuh. Jadi saya utang, gali lubang, tutup lubang. Kadang-kadang kita makan gak ada uang, nasi sama tempe poal. Poal tuh ibu-ibu yang jual. Pakai tepung, kita makan berdua sama istri, nikmat luar biasa. Jadi kalau kita lihat kenikmatan kebahagiaan bukan monopoli orang kaya. Mereka kaya raya, tinggal di istana yang megah, tidur di atas jamroh bara. Di rumah gak betah, keluar negeri gak betah, di kantor gak betah, mau bati takut, mau hidup capek. Tapi orang yang beriman, beramal saleh, di dunia mereka diberikan kebahagiaan mereka. Kita saksikan anak-anak kecil lagi ribut makan kebuli. Terus saya perhatikan isinya apa? Kebuli terasi. Kebuli terasi dipakai nasi, ya. Karena nggak ada daging, nggak ada, ya, kebuli terasi. Paling kalau ada ikan di kampung, ikan mujair dia makan, ya Allah nafsunya luar biasa. Zaman kita di pesantren dulu, kerjaan kita ngobor lindung. Pakai patromak. Kemudian masak lindungnya bagaimana? Malam-malam ambil kompor, lindung dibersih cuci, tanpa dipotong isinya, bakar. Pakai garam, entar klet dibuang isi, kita makan. Nikmatnya luar biasa. Sekarang kita gak bisa nikmatin. Dulu kalau hidung kita mencium bau asap sate, ya Allah kalau punya uang insya Allah mau beli. Sekarang uangnya ada, satenya gak nafsu. Betul gak sekalian? Jadi kenikmatan, kebahagiaan bukan monopoli orang kaya, orang yang di bawah ini.
Dulu kalau kita adakan peringatan Maulid di kampung, disediain kambing, itu kambingnya apa? Kupingnya masih banyak bulunya. Lidah keluar, matanya. Bumbunya bawang dengan garam, tapi subhanallah. Kelar acara, pandangan mata kita subhanallah ke kambing. Karena setahun sekali kita makan kambing. Kita makan sayur jantung pisang, sayur ini di pesantren karena nggak ada, tapi kita bahagia yang luar biasa. Kalau hari Jumat orang kampung nih yang nanam singkong bikin ketan, kita dari masjid keliling ke tempat mereka, disediain singkong, sediain ketan, nikmat luar biasa. Orang kampungnya penuh kehangatan, penuh persaudaraan walaupun uang susah. Jadi mau pilih mana hari ini sekalian? Bahagia dunia, selamat di akhirat dan menikmati kebahagiaan yang sejati, atau mau ke Eka Cipta? Waktu pergi ninggalkan dunia asetnya banyak, tapi bukan milik dia. Atau menjadi pahlawan-pahlawan ya, yang dikenal waktu berangkat diiringi dengan tembakan meriam, tapi kita nggak tahu betul pahlawan apa bukan. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, masing-masing sesuai dengan pilihannya. Allah tidak akan memaksa. Setelah itu terakhir, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah kamu jadikan bersama Allah, tempatkan di hati kamu Tuhan selain dari Allah. Jangan tempatkan juga selain Allah dalam kedudukan yang sama. Allah Tuhanmu, harapanmu, tempat kamu berlindung, bermohon. Dan kitab suci Al-Quran adalah kitab yang datang dari Tuhanmu. Jangan bandingkan dengan yang lain. Sunnah nabimu bersumber dari tempat tersebut. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmumam makhdhula. Kamu nanti akan duduk menyesal dalam keadaan terhina, tercela, makhdhula, dalam keadaan terabaikan, tercampakkan dan hina dia. Jadi kita inginkan kita semua nih, baik kita pegawai biasa, ustadz, kiai, habib, ya, ataupun pedagang, hendaknya semua pekerjaan kita betul-betul dengan tujuan mengharapkan ridha Allah. Itu jalan keselamatan kita. Jadi orang jangan hanya berpikir soal mencari ilmu, kalau nggak diamalkan apa gunanya? Nah kita belajar, kita amalkan sama-sama. Nah selanjutnya para jamaah sekalian masih ada waktu, kita bikin dialog sedikit tanya jawab hingga pukul 11 insya Allah. Nah yang mau bertanya kita persilakan. Ibu-ibu duluan, ibu-ibu paling aktif nih. Ada riwayat mengatakan yang paling banyak masuk neraka ibu-ibu. Tapi saya lihat kelihatannya yang paling banyak masuk surga bisa ibu-ibu. Di Sunda Kelapa 2/3 perempuan, 1/3 laki-laki. Yang berani berinfak siapa? Ibu-ibu, karena nggak capek nyari kan. Suami yang nyari, ibu yang berinfak. Insya Allah ibu-ibu sekalian, Allah tempatkan kaum muslimah di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Silakan ibu-ibu. Tadi silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormat, alhamdulillah kami diberikan pencerahan mengenai ilmu dunia dan akhirat. Wabil khusus masalah kepemimpinan. Pada saat-saat sekarang ini udah rame-ramenya kita, bahkan sebentar lagi akan pemilihan pemimpin kita. Selama ini kita dari sejak zaman Soeharto, bahkan dari zaman Soekarno sampai terakhir SBY dan ditutup dengan Pak Jokowi. Yeah. Khususnya buat umat Islam, Pak Ustadz, selalu kita ada tertindas di bawah. Sementara ulama terbanyak di Indonesia. Ini kesalahan apa kira-kira yang terjadi pada Indonesia ini tadi? Karena kalau menurut saya, kebanyakan ulama-ulama kita, bahkan ustadz-ustadz kita seperti Ustadz kata tadi, jabarkan, banyakkan ustadz-ustadz kita itu ujung-ujungnya amplop. Khusus buat dunia, buat akhirat. Saya selama ini banyakkan belajar di kalangan NU tadi. Ini alhamdulillah saya hijrah ke sini ketemu guru yang betul-betul menjabarkan Al-Quran. Di Indonesia justru masih langka tadi kalau kita mau melaksanakan Al-Quran. Bahkan pemerintah sendiri kalau kita menjalankan Al-Quran ujung-ujungnya di penjara. Kira kita yang salah, kita umatnya apa ulamanya kira-kira. Karena kita sekarang
ulama punya, nah ini saya minta pencerahan juga sama Ustadz, mungkin barangkali buat seluruh Indonesia, karena kita keblinger sekarang tadi. Yang satu, nomor satu, calonnya, wakilnya kiai, kita lebih tahu dari kalangan NU. Dan yang kedua dari abdi dan wakilnya pengusaha. Kira-kira tadi yang terbaik, karena itu di masyarakat kita ulama itu masih pakai panutan, apalagi di kalangan NU tadi. Manut, bahkan kita kalau di NU itu nanya aja nggak boleh tadi. Iya. Nanya kita nggak boleh. Belajar Al-Quran itu kalau di pesantren 12 tahun belum belajar Al-Quran tadi. Banyakan fikih, nahwu sorof. Untuk Al-Quran itu kita sama sekali langka dipelajarin. Kira-kira buat pencerahan kita terutama bagi kami ke depannya gitu bagaimana tadi? Baik, Masya Allah. Ini akan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mirip suara Pak Irman juga ini. Jadi sebetulnya saya mau tanya, kita ditindas apa kita memilih untuk ditindas? Masa kita mayoritas ditindas? Jadi kata tertindas salah, kita memilih untuk ditindas. Karena Tuhan kita, pencipta kita nggak hormatin. Kitabnya tidak kita hargai. Betul enggak? Terhadap sesama umat Islam kita bermusuh-musuhan. Jadi berarti kita siap untuk ditindas, bukan tertindas. Nah kalau kita ingin berubah, dengan sendirinya apa? Kita harus menjadi orang merdeka. Contohnya, Bilal bin Rabah sebelum dia masuk ke dalam Islam seorang budak. Baik lahir maupun batin seorang budak. Mentalnya pun mental budak. Yang dicari oleh Bilal pada saat itu kesenangan tuannya supaya dapat pemberian, dapat perhatian. Tapi begitu dia menjadi orang yang beriman, ternyata yang dituju adalah Allah. Sampai dia rela disiksa, dijemur di matahari, diletakkan batu di atas tubuhnya, dia tidak rela mengorbankan Allah. Nah Bilal yang tersiksa itu mulia apa hina? Di mata orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dia hina. Padahal di mata Allah dia orang yang mulia. Begitu pula di hati kita semua, apa yang dilakukan Bilal, kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Betul enggak? Tapi walaupun kita tinggal di istana yang megah, hidup dalam kekayaan, bergelimangan kenikmatan, tapi kita tidak berbicara dengan nurani kita, tidak berbicara mengikuti suara kebenaran, itu bukan kemuliaan, kehinaan yang paling menjijikkan, mengerikan. Oleh karena itu Allah mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan sebetulnya milik Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Walaupun tinggal dalam sebuah gubuk. Nabi Yusuf ketika dia di penjara, itu penjara itu atas permintaan dia. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, saya lebih suka memilih penjara daripada mengikuti permintaan mereka berbuat khianat. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau kamu tidak palingkan aku dari mereka, saya takut nanti aku tergoda. Wa akum minal jahilin, saya menjadi orang bodoh. Dia masuk penjara, di mata Allah dia mulia karena berpegang pada kebenaran. Kemudian di mata para malaikat Allah dia mulia, di mata orang yang beriman dia mulia. Dia keluar juga membawa kemuliaan. Betul tak? Saudara-saudara Yusuf yang menjual di pasar perbudakan, atau melemparkan ke dalam sumur, dijual ke dalam perbudakan. Lalu istri pembesar Mesir tersebut yang menggoda, walaupun tadinya mulia, memasukkan ke dalam penjara, mereka semuanya hina. Jadi yang membuat kita hina ini bukan kita miskin, bukan tidak mampu. Yang membuat kita hina pada saat kita kehilangan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Kehilangan loyalitas kita pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, pada kitabnya, kita akan menjadi orang yang hina walaupun kita di atas. Jadi yang membuat kita terkapar dalam kehinaan, perbuatan-perbuatan kita yang mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Oleh karena itu, seperti yang antum katakan tadi, siapa saja, baik itu ulama, pejabat di atas, wakil rakyat, ya, atau katakan orang di bawah, kalau mereka memilih kehinaan, ya otomatis jangan salahkan Allah. Orang masuk ke gelodok dulu, saya ingat
Ada parkiran kosong, dibilang ini sudah ada isinya. Nggak lama datang seorang pengusaha asing. Siap bos. Ditempatkan. Jadi ada pesanan. Ditanya berapa dapatnya setiap bulan. Paling 500.000. 500.000 dia rela korbankan harga dirinya. Diperbudak. Sedangkan saudaranya yang datang ingin menempati tempat tersebut, yang datang lebih dulu dihalangi. Kalau dia datang lebih dulu, dia punya hak, kita nggak boleh ganggu. Ini tidak. Rela menjadi budak hanya dengan 500.000 rupiah. Oleh karena itu, kenapa Allah ingatkan walaqad karramna bani Adam? Kami telah memuliakan bani Adam. Tidak ada satupun manusia